Hello, students. How are you today? I hope you are fine. Today's Miss would like to explain you about procedure text. Hai anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini, Miss akan menjelaskan tentang procedure text. What is procedure text? Apa itu procedure text? Procedure text is a text that explains, informs, or helps the reader on how to make or use some things. Jadi, definisi dari prosedur teks adalah teks yang memberikan instruksi, menginformasikan, atau membantu pembaca tentang bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jenis-jenis teks ini diawali biasanya dengan frase how to, misalnya how to make a cup of tea, atau how to operate an oven. Prosedur teks banyak terdapat di buku resep masakan dan buku petunjuk atau manual books. Misalnya kalau anak-anak membeli mesin cuci ataupun membeli HP baru, di sana akan menemukan yang namanya buku panduan atau manual books. Selanjutnya, tujuan prosedur teks. The purpose of procedure text is to show how to something is made, used, or done through sequence of steps. Jadi, tujuan dari prosedur teks adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Jadi, dengan kata lain, prosedur teks digunakan untuk menguraikan satu persatu bagaimana sesuatu dapat dibuat atau dicapai melalui prosedur teks. Jadi, kalian akan lebih mudah dalam memahami dan membaca petunjuk cara melakukan sesuatu dengan urutan yang benar. Selanjutnya, struktur prosedur teks. Struktur of prosedur teks terdiri dari 3 bagian. Apa saja bagian dari struktur prosedur teks? Yang pertama itu ada goals. Goal merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud atau tujuan. Selanjutnya ada materials. Materials merupakan struktur teks berprosedur yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir tentunya ada steps, yaitu langkah-langkah atau instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan prosedur teks. Jadi setelah mengetahui struktur yang terdapat pada prosedur teks, sekarang mari kita pelajari apa saja kaidah kebahasaan dari prosedur teks itu. Yang pertama yaitu menggunakan simple present tense. Prosedur teks harus ditulis dengan menggunakan simple present tense. Hal ini dikarenakan dalam prosedur teks terdapat kalimat-kalimat perintah mengenai cara membuat melakukan sesuatu. Selanjutnya, menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Apakah yang dimaksud dengan kalimat perintah atau imperative sentence pada teks prosedur? Jadi, imperative sentence selalu diawali oleh verb one dari action verb atau kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik. Jadi, kita tidak perlu memakai subjek di awal kalimat. Contohnya, add 3 onions and mix it well. Kalimat ini diawali oleh verb one. Add tidak ada subjek di awal kalimat. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung atau connectivities. Kata penghubung atau connectivities digunakan dalam sebuah prosedur teks untuk menghubungkan langkah-langkah di dalam supaya daftar instruksi yang dibuat menjadi runut dan mudah dipahami. Contohnya, firstly, secondly, then, after, that, finally, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah menggunakan kata keterangan atau adverb. Kata keterangan atau adverb digunakan untuk membawakan keterangan waktu, memberikan keterangan waktu. Ada 2 jenis kata keterangan atau adverb yang digunakan dalam prosedur teks, yaitu adverb of time atau kata keterangan waktu yang menandakan berupa lama kita harus melakukan sesuatu. Contohnya, in 10 minutes, for 1 hour,
Kemudian adverb of manner atau keterangan cara bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya slowly, well, evenly. Selanjutnya adalah jenis-jenis prosedur teks. Yang pertama adalah prosedur teks yang menjelaskan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Contohnya seperti how to use an air fryer, how to use a dishwasher, how to use a camera. Dan yang kedua adalah prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Contohnya seperti how to play the violin, how to create a website, and how to make a rendang. Oke. Nah, selanjutnya misalkan menjelaskan ataupun memberikan contoh teks prosedur di sini adalah how to make a pizza ya. Jadi contoh teks prosedurnya adalah bagaimana membuat pizza ya. Tentunya yang pertama harus ada ingredients. Ingredients ini dibagi dua ya, ada dough-nya dan ada tomato sauce-nya. Di dough-nya ingredientnya berupa 2,5 cups of warm water, 1 teaspoon sugar, 2 teaspoon active dry yeast, 7 cups all-purpose flour, sorry, plus more for dusting. And then 6 tablespoons virgin olive oil plus more for greasings. And then 1.5 teaspoons kosher salt and a fourth cup semolina flour. And for the tomato sauce, we need 28 ounces of canned whole tomatoes and 1 tablespoon kosher salt. Oke, selanjutnya adalah stepnya. Okay, what is the steps to make a pizza? Yeah, this is the steps. The first one is bloom the yeast by sprinkling the sugar and yeast in the warm water. And then let sit for 10 minutes until bubbles form of the surface. And then combine the flour and the salt in a large bowl. Make it well in the middle, add the olive oil and bloom yeast mixture. And then mix until a saggy dough begins to form using a spoon. Next is turn the dough out into a clean work surface and knead for 10 until 15 minutes. Then grease a clean large bowl with olive oil and place the dough inside. The next step is punch down the dough and turn it out into a lightly floored work surface. And after that, preheat the oven as high as your oven will allow, between 415 until 500 Fahrenheit. Okay, and then what is next steps is place a pizza stone heavy baking sheet. So, and then turn upside down so the surface is flat, or cast an iron skillet in the oven. The next step is, meanwhile, make the tomato sauce. Add the salt to the can of the tomatoes and pure with an immersion blender or transfer to a blender or a food processor and puree until smooth. Take a portion and start by poking the surface with your fingertips once the dough has rested. The next step is then stretch and press the dough into a thin round. The next, sprinkle semolina onto on-side upside down baking sheet and place the stretch crust into it. Add the sauce and ingredient of your choice. Slide the pizza into the preheated pizza stone or pan, bake for 15 minutes or until the crust and cheese are golden brown. Add any garnish of your preference. The pizza is ready to serve. Okay, thank you for joining or watching my video. Bye.